Dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Putri Chandrawati tetap mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Padahal sebelumnya kasus pelecehan telah dihentikan Polri. Apakah ini membuat pengungkapan motif masih sulit terbuka? Kami akan membahasnya bersama Ibu Irma Huta Barat dari Srikandi Indonesia Bersatu yang sudah hadir di studio iNews, serta bergabung secara online Bapak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Selamat sore Bu Irma dan selamat sore juga Pak Taufan. Selamat sore, Stephanie. Baik, saya ingin ke Bu Irma terlebih dahulu. Ada beberapa hal dari pemeriksaan Ibu Putri yang malah memunculkan pertanyaan lebih lanjut. Yang pertama, Ibu Putri tetap mengaku sebagai korban pelecehan, padahal kasus pelecehan seksualnya sudah dihentikan. Kemudian Ibu Putri membantah keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir Joshua, padahal di awal sudah disebutkan bahwa sidik jari dan DNA Ibu Putri ditemukan di TKP. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bu Irma? Sebenarnya dari yang kamu jabarkan tadi itu sebenarnya sudah tahu bahwa kita ini lagi dibohongi lagi. Itu kan keterangan dari seorang pembohong yang selama 30 hari pertama itu memberikan keterangan palsu, sehingga semua akhirnya dari mulai Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK itu semua mengikuti senario dari pelecehan seksual dan tembak-tembakan yang ternyata nonsens. Terus sekarang diulangi lagi kebohongan itu. Apakah kita harus percaya kepada satu, dia tersangka, dua, dia terlibat dalam pembunuhan, tiga, dia sudah membohongi 270 rakyat Indonesia? Saya pikir apa yang dikatakan oleh Putri Sambo tidak patut untuk didengarkan. Abaikan saja, periksa saja handphonenya, periksa saja rekeningnya lari kemana, lalu periksa di mana itu HP dari Joshua dan 7 ajudan yang kenapa diambil oleh dia. Ya toh waktu dengar pendapat dengan parlemen juga nggak ada yang tanya. Itu CCTV itu kenapa bisa diedit-edit dan lalu diedarkan ke masyarakat? Itu kan lucu. Jadi kita ini diberikan keterangan ya berdasarkan pengakuan seorang pembohong dan pembunuh. Bu Irma, kalau selama ini kan kita sudah menantikan sebenarnya pemeriksaan dari Ibu Putri. Artinya kalau melihat dari jawaban Anda menilai sudah tidak ada harapan lagi sebenarnya untuk menantikan jawaban jujur dari Ibu Putri. Tentu saja dari awal ada senario kok. Yang bikin senario dari awal aja tidak pernah diperiksa. Tidak dibahas juga mana orangnya. Namanya Fahmi Alamsyah, penasehat ahli Kapolri. Sudah diakui bahwa dia yang menyusun senario. Lalu ada senario pembunuhan, lalu ada senario obstructions of justice. Ini sekarang senario supaya malingering, supaya orang menjadi simpati, seolah-olah Putri adalah korban. Jangan lupa Stephanie, yang mati itu Joshua Huta Barat. Jadi ini dibolak-balik pemikiran masyarakat. Dan saya pikir juga narasi-narasi yang dibangun itu juga sangat menyesatkan dan sama sekali tidak mencerminkan empati atau rasa sentimen masyarakat, ya kan? Yang korban itu siapa sih? Baik. Kenapa jadi sekarang semua ditujukan kepada perlindungan kepada keluarganya lah? Saya bingung, anggota parlemen itu nggak takut dia bawa nama partainya, lalu juga yang diucapkannya itu sama sekali tidak berpihak kepada yang lemah, tidak berpihak kepada korban, semua berpihak kepada kesejahteraan dari keluarga Sambo. Yang dari awal sudah mencoba menyuap LPSK. Ya. Saya nanya, yang diundang-undang bersama LPSK itu nggak mungkin nggak terima amplop dong. Baik. Saya undang 5 orang, satu saya kasih, 5-5-nya dikasih dong. Baik. Cuman yang mengembalikan hanya satu, kan itu diklarifikasi dulu gitu loh. Lalu ketika narasi itu mengiring kepada lagu lama yang sudah tidak laku, itu patut dipertanyakan. Baik. Nggak perlu dibahas, kita tahu aja, oh ini senario lagi. Baik, saya ingin tanyakan ke Pak Taufan, dari hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap Ibu Putri, apakah Ibu Putri juga sempat mengakui hal yang sama, tetap bersikukuh bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual, Pak Taufan?